again. Wah, udah lama gak ketemu nih. Maaf ya, Sari baru bisa nongol sekarang. Soalnya 1 bulan ini Sari memang lagi fokus ke kesehatan Sari. Semoga kedepannya Sari no absen-absen lagi. Oke, video kali ini, jelas adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Dan topik yang kita pilih adalah jenis-jenis investasi. Tanpa harus membuang waktu, ayo kita mulai. Jika berdasarkan pada aset yang kalian pilih saat kalian ingin berinvestasi, maka jenis investasi itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah aset real, kemudian yang kedua adalah aset finansial. Kita bahas satu-satu. Kita mulai dari aset real. Aset real itu adalah saat kalian memilih untuk investasi pada aset yang kalian bisa lihat wujudnya, kalian bisa lihat fisik dari aset tersebut secara langsung, maka itu bisa dikatakan sebagai investasi pada aset real. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya kalian memilih untuk investasi di emas, atau di tanah, atau di gedung, rumah, properti lainnya, dan memilih untuk investasinya di barang-barang yang mewah, yang branded, barang yang kalian misalkan disimpan lebih lama dia punya nilai jual yang lebih tinggi, dan masih banyak lainnya. Itulah contoh kalau kalian memilih untuk investasi pada aset real. Kemudian yang kedua adalah aset finansial. Ini adalah kebalikan dari aset real. Jadi kalau kalian memilih untuk investasi pada aset yang kalian tidak lihat wujudnya secara langsung, ya kita bisa katakan virtual atau online lah. Yang seperti ini gimana ya? Jadi kalau kalian memilih untuk investasi pada saham, kemudian pada obligasi, reksadana, tabungan, deposito, peer-to-peer lending, dan masih banyak contoh lainnya, nah itu bisa dikatakan bahwa kalian memilih untuk investasi pada aset finansial. Kedua jenis investasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalkan kalian memilih untuk memulai berinvestasi pada aset real, maka modal yang disediakan di awal itu relatif besar. Dulu dengan uang 500.000 kalian sudah bisa beli 1 gram emas, tapi sekarang emas sudah di harga 1 jutaan. Kalau misalkan kalian investasi pada tanah, wah itu bisa 1 jutaan sampai puluhan juta dan yang harus dimodalkan di awal. Kalau misalkan investasi di gedung, properti juga malah lebih besar. Beda kalau kalian memilih investasinya di aset finansial. Mengapa demikian? Modal di awal yang perlu disediakan tuh relatif lebih terjangkau. Karena kalau misalkan nih contohnya kalian investasinya di saham, di reksadana, dengan uang 100.000 kalian sudah bisa memulai investasi. Kemudian yang dari segi kestabilan harga, kalau kalian memilih investasinya pada aset real, maka dia cenderung stabil, bahkan setiap tahun itu semakin meningkat harganya. Beda kalau kalian memilih investasinya di aset finansial, karena bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada kalian investasinya pada aset real. Cuma konsekuensinya semakin tinggi returnnya, maka semakin tinggi pula resikonya. Berarti konsekuensinya adalah kalian harus memberikan perhatian lebih atau perhatian khusus kalau kalian memilih untuk investasi pada aset finansial. Kemudian kalau dari segi likuiditas untuk diperjualbelikan aset tersebut, maka aset finansial itu lebih mudah. Mengapa demikian? Kalau kalian memilihnya aset real, maka itu agak susah untuk melakukan perjualbelikan aset tersebut. Contohnya ketika kalian ingin menjual tanah, rumah kalian itu tidak bisa dalam waktu 1 hari. Belum lagi ada negosiasinya. Nah, beda kalau kalian investasinya pada aset finansial, pada saat di hari perdagangan itu bisa langsung diperjualbelikan aset tersebut. Jadi lebih liquid. Yang pada intinya dua jenis investasi ini punya karakter mereka masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Tinggal kalian yang memilih yang mana, tergantung pada prinsip keuangan kalian masing-masing. Intinya sebelum kalian memulai untuk berinvestasi, perhatikan dulu, cari tahu dulu, pahami dulu aset yang kalian pilih untuk kalian investasi. Apalagi investasinya investasi jangka panjang.
Oke, itulah sharing singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau misalkan dalam video ini Sari banyak melakukan kesalahan. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan video-video kita berikutnya. Dan video berikutnya adalah tentang pasar modal. Jadi tungguin ya. Sari pamit. Assalamualaikum cantik.